Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aprilia dari kelas 11 MIPA 1 absen 32. Di sini saya akan menjelaskan peran Ki Hajar Dewantara dalam kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir pada Kamis Legi 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualam, Yogyakarta. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Aryo Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sandia. Ayahnya sendiri merupakan anak dari Pakualam III. Julukan Ki Hajar Dewantara saat masih kecil adalah Denmas Jemblung atau buncit, karena saat bayi perutnya buncit. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ILS, sekolah dasar milik Belanda di Kampung Bintaran, Yogyakarta. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena ia sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di berbagai surat kabar, antara lain Suditomo, Midden Java, The Express, Otosan Hindia, Kaum Muda, Jajah Timur, dan Pasura. Selain ulet sebagai wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, ia aktif di seksi Propokalian untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Ia juga pernah menjadi anggota Insulin, suatu organisasi multi-etnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda Belkalian atas pengaruh Ernest Dowes Dekker. Kemudian Dowes Dekker mendirikan Indische Partij dan Ki Hajar Dewantara pun diajak. Saat pemerintah Hindia Belkalian berniat mengumpulkan sumbangan untuk perayaan kemerdekaan Belkalian dari Prancis pada tahun 1913, timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis In for Allen Mark of Allen for N, yang artinya satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Akibat tulisan tersebut, ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun, rekannya Dowes Dekker dan Cipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belkalian pada tahun 1913. Akhirnya, tiga tokoh tersebut dikenal dengan nama Tiga Serangkai. Dalam pengasingan di Belkalian, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asli Indonesia Indische Persburen atau Kantor Berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan oleh ahli bahasa Inggris George Windsor's Earl dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Dari situ, kemudian ia merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europese Acta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya, ia terpikat ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, serta pergerakan pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam mengembangkan sistem pendidikannya sendiri. Pengalaman mengajar ini digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1992, National Underwich Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia.
terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Peran Ki Hajar Dewantara dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, membuat semboyan Tutwuri Handayani dalam dunia pendidikan. Yang kedua, membuat tujuan pendidikan. Yang ketiga, mendirikan sekolah taman siswa. Yang keempat, membuat berbagai karya tulis di bidang pendidikan. Yang kelima, menciptakan teori trikon dalam metode pengajaran dan penyampaian di dunia pendidikan. Yang keenam, menciptakan trisentra pendidikan, menjelaskan kriteria tempat dalam mengajar pendidikan. Yang ketujuh, mendorong semangat anti-kolonial. Sekian adalah penjelasan dari saya tentang peran Ki Hajar Dewantara dalam kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.